itu yang namanya fuad ya, fuad. Ya, orang mengatakan hati kecil ya, hati kecil. Itu apa namanya? Akan terjadi interaksi antar fuad, antar hati kecil. Nah, kalau antar fuad, antar hati kecil itu sama gelombangnya, itu nanti akan dirasakan sama. Ya. Nah, tapi kalau fuad ini gelombangnya nggak sama, oh itu nggak nyaman itu. Iya betul Pak. Sandi. Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Endang. Ya, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sharing Abah tepatnya. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya melihat sesuatu gitu ya. Ya kayak katakanlah kayak jual beli seperti itu. Jual beli seperti barang lah seperti itu ya. Nah, saat pertama kali itu saya sempat survei gitu ya, ke lokasi itu gitu. Nah, saat saya survei itu saya sudah ada menolak gitu. Tapi sebelumnya saya istikharah dulu. Ya Allah, jika ini baik untuk saya, permudahlah. Jika memang tidak, ganti dengan yang lain. Cukup sekali saya istikharah itu. Kemudian saya paginya melakukan suatu perjalanan. Nah, di sana saya ke lokasi itu ternyata saya seperti sudah menolak gitu. Walaupun distimulasi dengan ownernya gini-gini, tetap saya tidak tertarik. Nah, setelah berapa minggu kemudian gitu, barang yang sama tapi owner yang berbeda, tempat yang berbeda gitu. Saya tanpa melakukan istikharah, tidak istikharah dulu, tapi saya ingin ke sana. Sampai Pak Tri bilang gini, Pak Tri itu, kamu nafsu amat sih Bu, gitu ya. Terus kamu nafsu amat sih pengen punya itu, gitu. Saya berpikir tuh, saya diam. Saya bilang gini, Pak, dulu tuh kamu kalau saya nggak ajak rundingan, kamu kesinggung. Sekarang saya ajak kamu rundingan, kamu bilang kamu cuek, kan saya bilang gitu ya. Akhirnya sudah, saya nggak pikir lagi. Tapi sampai beberapa hari kemudian, berminat tuh untuk melihat survei lagi gitu. Nah, yang kedua ini, tapi saya tanpa istikharah, Bah. Cuman sebelumnya yang istikharah yang pertama itu saya bilang, ya Allah, jika memang tidak, tunjukkan yang lebih baik dari itu gitu kan. Saya survei nih. Di tempat survei itu ketemu sama orang-orang yang amanah gitu, Bah. Orang yang Islami banget gitu ya. Nah, di situ saya langsung srek gitu. Langsung srek banget, dan Pak Tri juga tiba-tiba srek gitu. Padahal kemampuan saya untuk memiliki itu masih kurang sedikit gitu kemampuan saya. Tapi entah kenapa saya yakin gitu. Dan orangnya juga mudah gitu ya. Nah, di situ saya melihat bahwa oh mungkin Allah itu tunjukkan ini saya ketemu dengan orang-orang yang lebih amanah gitu. Orang-orang yang Islami banget gitu ya. Terus mungkin karena itu gitu. Jadi ternyata dari pembicaraan itu pun prosesnya itu juga mudah gitu, Bah. Mudah banget gitu, dan tidak mengenal sita, tidak mengenal riba, tidak mengenal seperti itu loh, Bah. Jadi saya rasa tuh ini, oh mungkin ini memang jawaban yang waktu itu tertunda gitu ya dari Allah. Saya mau sharing itu aja sih, Bah, sebenarnya. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan, waktu pertama saya melakukan istikharah, tapi yang kedua saya tidak gitu. Itu gimana, Bah? Apakah itu jawaban istikharah yang saya yang dulu gitu? Atau gimana kira-kira, Bah? Ya, ya kan di istikharah pertama itu kan dia minta. Ya, minta yang diridhoi Allah. Ternyata itu tidak diridhoi, diganti yang lain. Ya itu jawaban. Yang kedua itu ya jawabannya. Oh iya. Walaupun saya belum sempat melakukan istikharah lagi ya, Bah ya. Padahal itu selang beberapa hari gitu. Iya, itu dari permintaan pertama dialihkan kepada yang kedua oleh Allah gitu. Iya. Jadi mekanismenya itu seperti itu. Dan saya tuh ketemu sama orang-orang yang betul-betul amanah gitu, Bah, dan apa ya, saya nyaman sekali gitu di lingkungan orang-orang itu gitu.
Seperti itu, Pak. Dan satu hal lagi, bahwa sesungguhnya apa namanya, itu yang namanya fuad, ya, fuad, ya, orang mengatakan hati kecil, ya, hati kecil. Itu apa namanya, akan terjadi interaksi antar fuad, antar hati kecil. Nah, kalau antar fuad, antar hati kecil itu sama gelombangnya, itu nanti akan dirasakan sama. Ya. Nah, tapi kalau fuad ini gelombangnya nggak sama, oh itu nggak nyaman itu. Iya, betul, Pak. Coba kita lihat di surat 58 ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi dikatakan Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah gitu. Maka dia dikatakan ulaika hizbullah, itulah golongan Allah. Jadi kalau fuad tadi sudah nyambung itu nyaman gitu. Maka kenyamanan dalam bentuk bahasa rasa itulah. Maka ini akan ayat-ayat kauniyah di lapangan itu, ya. Ini yang harus kita terjemahkan. Jadi ayat surat 58 ayat 22 ini pasti ada barangnya gitu. Iya, Pak. Nah, apa yang dirasakan oleh Banda? Yaitu ayat-ayat kauniyahnya itu. Gitu. Jadi ayat kauliyahnya ya ini surat 58 ayat 22 itu. Jadi di situ ketika Allah sudah ridho, maka akan nyaman keperasaan itu. Ya, Allah ridho, ya mereka juga ridho kepada Allah, udah nyaman aja. Ya, maka Allah menyatakan ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah, jadi dipertemukan sama Allah. Gitu. Jadi aneh itu orang-orang itu langsung seperti saudara gitu. Jadi nyaman karena nyaman tadi, jadi udah seperti saudara gitu saja tuh. Ya itu tadi kan disebut ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Jadi sama-sama golongan Allah, udah dipertemukan sama Allah. Kalau sudah satu golongan, ya sudah Allah ridho, mereka juga ridho kepada Allah. Maka perasaan tuh nyaman aja. Simbol kebenaran tadi. Sehingga Nabi menyatakan ketika sahabat Wabisa bin Ma'bad itu datang kepada Nabi, langsung ditanya, ya Wabisa, kamu apakah sebuah kebenaran? Kata Nabi, ya benar ya Rasulullah, tanyalah ke dalam kolbumu. Pun orang lain memberikan nasihat kepadamu, kata Nabi SAW seperti itu. Jadi ternyata Al-Quran ini ya bisa mengungkapkan dari sisi lahiriah, dari sisi batiniah, sampai kepada yang gaib. Jadi Al-Quran ini luar biasa gitu. Mana ada ilmu yang seperti itu? Iya, Pak. Jadi satu kesatuan itu
yang lahiriah, batiniah, sama yang gaib. Yang gaib itu ya Allah tadi. Allah ridho kepada mereka. Batinnya apa? Dibikin tenang sama Allah. Barangnya apa? Ya yang kita lihat di keseharian itu. Jadi menjadi satu kesatuan. Jadi Al-Quran ini luar biasa gitu. Jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran sampai kepada ayat-ayat kauniyah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan semakin cinta kepada Al-Quran. Iya, Pak. Jadi apa yang disampaikan Bendang itu ya itu sudah benar. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Supardi Haris tadi. Gitu. Jadi itulah Al-Quran itu. Cuma kenapa kita sebagai umat Islam banyak orang yang tidak pakai Al-Quran. Padahal sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita ini sesungguhnya mau dibikin hidup nyaman sama Allah dengan Al-Quran ini yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia selamat, di akhirat selamat, senantiasa bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Barangkali itu benar. Wallahu a'lam. Baik, Abah, terima kasih.